Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. How are you today? I wish that you're doing great today. Okay, before we come to our new lesson today, I would like you to complete all your personal interest. Jadi semua urusan yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Inggris segera diselesaikan. And then, please check your environment. Silahkan periksa apakah di seputaran adik-adik masih ada sampah. Jadi segera dipungut dan dibawa keluar untuk ruangan kita biar terlihat lebih rapi. Baiklah adik-adik, kalau lingkungan adik-adik di seputaran adik-adik sudah bersih, maka ini waktunya kita untuk berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesempatan masih bisa hadir sama-sama di dalam ruangan ini untuk belajar bahasa Inggris. Okay, Rahmat, would you like to come in front of the class and lead the pray? Thank you very much, Rahmat. Dan untuk hari ini, tolong untuk sekretaris adik Tasya, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ya baik, Alhamdulillah kalau seluruh peserta didik pada hari ini bisa hadir untuk sama-sama belajar bahasa Inggris. So, let's have fun. Baik, seperti adik-adik lihat sekarang kita sudah tiba di new chapter talking about analytical exposition text. Seperti apa itu analytical exposition text? Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelum itu mari kita lihat sama-sama tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. So untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah the first one you're going to identify the social function. The second one you're going to classifying the text into a good structure of analytical exposition text. And the last one is you're going to identify the language features of analytical exposition text. Akan tetapi, sebelum kita mulai untuk identify the social function, classifying the text, and identifying the language features of analytical exposition text, saya ingin bertanya ke adik-adik, adik-adik pernah tidak belajar tentang analytical exposition text? Atau mungkin pernah dengar tentang analytical exposition text? Baik, berarti ada yang sudah dan ada yang belum ya adik-adik ya. Baik, untuk yang sudah, mari kita read this article untuk mempermantap pengetahuan adik-adik. Dan bagi yang belum, mari kita belajar sama-sama melalui this article talking about smoking a gradual silent suicide. Baiklah, adik-adik akan saya berikan waktu 15 minutes untuk read this article. And after that, we are going to discuss about it. Okay, your 15 minutes is end. Okay, I want you to pay attention again on the article which is talking about smoking is a gradual silent suicide. First of all, I would like to ask you, do you agree with that? Oh, ada sebagian besar setuju dan ada yang ternyata yang tidak setuju dengan judul ini. Baik, ada satu di sini yang tidak setuju dengan judul ini. Haikal, okay, Haikal, why you are not agree with this article? Give me a reason. Baik, menurut Haikal, smoking itu tidak masalah selama kita melakukannya di tempat yang sudah disediakan. Oke, good answer, I think. Baik, bagaimana dengan yang setuju? Tadi saya ada April. Bagaimana pendapatmu? Baik, April bilang bahwa smoking is not just suicide, tapi lebih kepada murder. Oh, very good answer. Intinya melalui artikel tadi adik-adik sudah paham ya, ada yang mengemukakan pendapatnya setuju dan ada yang tidak, ada yang memberikan alasan-alasan serta fakta yang support your arguments. Jadi ketika adik-adik sudah berbicara seperti itu, maka adik-adik sudah paham apa itu analytical exposition text. Baiklah, jadi langsung saja kita lihat di sini. Analytical exposition text adalah teks yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan satu opini. Jadi dia mengangkat suatu fenomena or isu yang terjadi happening around him berdasarkan opininya pribadi. Tujuan dari penulisan analytical exposition text ini adalah untuk pursuit atau convince. Dia meyakinkan pembaca bahwasanya ini adalah sesuatu yang penting untuk dibahas. Ternyata tadi Haikal menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan pendapat penulis ini. Dan itu tidak menjadi sebuah masalah karena ciri-ciri dari analytical exposition text adalah yang pertama, teks analytical exposition hanya dibahas atau dievaluate berdasarkan satu sudut pandang seseorang saja, berdasarkan satu argumen saja. Kemudian ciri yang kedua yaitu analytical exposition text ini fungsinya adalah pursuit anyone.
Lalu karena sifatnya adalah pursue anyone on a certain issue, maka dia harus mengemukakan argumen atau point of view yang dimana point of view-nya ini harus supported by facts and relevant information. Then, what about the structure? Tadi adik-adik sudah membaca artikelnya tentang smoking is a gradual silent suicide. Nah, itu merupakan title-nya. Kemudian adik-adik bisa lihat ada bagian introduction. Sebelum penulis mengemukakan argumen, maka ada introduction yang dimana dia menstate the thesis statement of the text. Setelah diawali dengan kejadian-kejadian umum pada bagian introduction, and then ada di paragraf berikutnya berupa argumen pertama, diikuti dengan supported point of view, argumen kedua di paragraf kedua, argumen ketiga di paragraf ketiga. Dan pada paragraf terakhir, adik-adik bisa menemukan sebuah conclusion. Conclusion ini berupa isinya restatement of the thesis statement. Jadi thesis statement diperkuat kembali pada conclusion. Nah, jangan lupa dengan language features-nya. Jangan lupa untuk language features, adik-adik harus perhatikan penggunaan language features-nya atau grammar-nya. Yang pertama adalah use simple present tense. The second one, jangan lupa pakai mental verbs, di mana adik-adik meyakinkan seseorang, maka bisa menggunakan mental verbs. And menggunakan saying verbs, connecting words, and also casual conjunction seperti first, second, and etc. Nah, tadi kita sudah selesai dengan social function, kemudian structure-nya, and then the language features and equation. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Baik, jadi adik sudah paham ya bagaimana penggunaan social function-nya, bagaimana kita menyusun text structure-nya, and then the language features-nya. Maka mari kita coba untuk analyzing semuanya dan kita menulis dalam whiteboard page berikut ini. Mari kita mulai dengan menentukan title. Jadi berdasarkan struktur teks tadi, yang paling pertama akan kita lakukan adalah menentukan title. Very good. Jadi title-nya, setiap orang akan menentukan one title. Jadi tidak akan sama. Satu judul yang menurutmu penting dan itu kau akan bahas nanti. Lalu setelah title, adik-adik akan memasukkan apa? Very good. Introduction atau thesis statement. Jadi ada penjabaran secara umum apa saja yang akan dikemukakan. Lalu kita punya apa? Kita punya argumen yang didukung dengan statement pendukung. Jadi minimal adik-adik akan menyusun 3 argumen. Jadi 3 paragraf dan terakhir adalah conclusion. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini tentang analytical exposition text mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan language features-nya. Insya Allah minggu depan kita masih akan ketemu lagi dengan materi yang kurang lebih sama, tapi lebih kepada speaking and writing-nya untuk keterampilan. Baik, terima kasih buat adik-adik perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.